Hai Andika, guys di sini kemarin kita udah nge-review Asus TUF 15 FX506 yang SKU-nya pakai GTX 1660 Ti dan banyak banget yang request di kolom komentar, Bang, bahas yang versi Ryzen 5 4600H sama yang RTX 2060 dong. Nah, di video kali ini saya akan mengabulkan requestan kalian yang pakai RTX 2060 dulu karena saya belum punya yang Ryzen 5 4600H. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan terima kasih kepada space iklan kita hari ini, yaitu FBS Trader. Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang dirumahkan dan kerja dari rumah. Intinya kita harus beradaptasi dengan kondisi. Sebenarnya ada banyak cara untuk bisnis atau kerja dari rumah, seperti jadi freelancer atau dropshipper, dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah dengan trading. Nah, dengan FBS Trader kalian bisa sambil belajar trading dan bagaimana kita bisa tetap survive di masa pandemi seperti ini. FBS adalah official trading partner dari FC Barcelona. Jadi kalau sudah berani go public dengan mengambil Barcelona sebagai official partner, udah pasti FBS adalah broker yang terpercaya. Mungkin di awal-awal akan sedikit agak susah untuk mempelajari trading, tapi dengan proses dan juga tools bantuan dari FBS, lama-lama menurut saya kalian akan lebih paham. Jadi buat kalian yang pengen nyobain untuk tetap bisa survive walaupun di rumah aja, langsung aja cobain FBS Trader. Link selengkapnya ada di deskripsi. Stay home, stay safe, trade safe, dan trade with FBS. Dan saya nggak akan membahas secara mendetail lagi untuk form factor atau desainnya, karena di versi yang kemarin, versi GTX 1650 Ti, udah saya jabarkan lengkap banget. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek dulu videonya atau langsung aja klik link video yang ada di sini. Karena di situ udah saya terangkan lengkap banget, termasuk bagian apa saja yang di-upgrade dari seri sebelumnya, yaitu FX505, dan di video kali ini kita akan fokus ke performanya aja. Untuk desain mungkin saya highlight sedikit aja buat kalian yang mungkin baru nonton dan males untuk ngecek video yang kemarin. Jadi secara desain bener-bener sudah dirubah dengan generasi sebelumnya, yaitu FX505, dengan sekarang menggunakan logo TUF sendiri di bagian back covernya dengan warna yang dinamakan Fortress Grey oleh Asus dengan 4 rubber feet di bagian pojoknya, yang seolah-olah menandakan ini adalah laptop gaming yang durable banget, karena memang Asus ini memiliki standar militer 810G. Kekurangannya menurut saya dari segi desain adalah frame layarnya yang cukup tebal untuk digunakan di tahun 2020 ini, dimana kebanyakan laptop keluaran baru framenya itu udah tipis-tipis. Kemudian di bagian bawah back covernya juga masih mengusung desain cut ala ROG Zephyrus, yang dengan desain seperti ini kita bisa melihat lampu indikator ketika laptopnya tertutup, dan yang versi sekarang juga ada tambahan aksesoris tulisan TUF Gaming. Kemudian untuk keyboardnya udah RGB dengan tombol power yang sudah memisah dengan bagian keyboard, dan desain tombol powernya ini juga udah baru yang terlihat lebih futuristik. Kemudian di bagian bawahnya menggunakan desain honeycomb yang diklaim Asus bisa menambah airflow, dan di tes kita kemarin pakai 1650 Ti, suhu maksimal temperaturnya ketika stress load menggunakan Sensebench ada sekitar 96 derajat Celcius. Kemudian dari segi konektivitas juga udah ada upgrade dengan yang versi sekarang ini sudah ada USB Type-C dan juga tambahan USB 2.0 satu lagi di port I/O sebelah kanan. Oke, jadi cukup untuk highlight-nya, dan sekarang kita bahas spesifikasi dari SKU RTX yang namanya adalah Asus TUF FX506 IV. Kalau yang GTX 1650 Ti kemarin namanya adalah FX506 II, jadi pastikan kalian nggak salah beli. Untuk spesifikasinya yang SKU tertinggi pakai RTX ini, prosesornya sama, yaitu Ryzen 7 4800H 8 core 16 thread. Tapi yang menarik, meskipun prosesornya sama, tapi secara performa nanti akan kalian lihat kalau performanya berbeda. Lebih tinggi yang RTX ini, yang nanti akan saya jelaskan di bagian uji performa. Sekarang saya lanjutkan dulu untuk spesifikasi lain. Memori RAM-nya sama, 8GB single channel dengan speed 3200 MHz. Kemudian untuk storage-nya sama juga, 512GB SSD PCIe NVMe dengan speed yang sama juga, hampir 2000 Mbps. Kemudian untuk graphic card-nya seperti yang saya bilang tadi, ini adalah versi RTX 2060, VRAM-nya 6GB GDDR6. Kemudian untuk spesifikasi layarnya masih sama-sama menggunakan panel IPS dengan 144Hz refresh rate, adaptive sync, 60% sRGB, dan 250 nits. Untuk harganya, Asus TUF FX506 IV yang pakai RTX 2060 ini dibanderol dengan harga di bawah 20 juta, atau lebih tepatnya 19.999.000. Tapi kan masih di bawah 20 juta, jadi kembali 1000 bisa untuk tambahan parkir lah ya, 1000 lumayan. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi.
Oke, jadi sekarang langsung aja kita masuk ke bagian uji performa dan seperti biasa kita menggunakan 3 mode. Mode pertama adalah mode kondisi laptop dicas dan high performance. Di mode kedua adalah tetap high performance tapi laptopnya tidak dicas, dan mode ketiga adalah mode ASUS recommended karena dia tidak punya power window untuk better performance. Dan saya tadi ada bilang kalau misalkan yang RTX 2060 ini performanya lebih tinggi ketimbang yang GTX 1650 Ti walaupun menggunakan prosesor yang sama yaitu Ryzen 7 4800H 8 core 16 thread. Di tes Cinebench R15 running pertamanya mendapatkan 1845, running keduanya 1839, running terendahnya ada di running ketiga 1806, dan untuk skornya stabil di angka 1800-an. Sementara untuk yang varian GTX 1650 Ti kemarin stabilnya itu ada di angka 1700-an. Dan yang menarik di mode kedua yaitu mode high performance tapi sekarang kondisinya laptopnya ini tidak kita cas, skornya memang turun cukup jauh tapi masih lebih tinggi ketimbang yang GTX 1650 Ti kemarin. Kalau yang GTX 1650 Ti kemarin cukup signifikan turunnya sekitar 700-an CB dan stabil di 700-an CB, dan kalau yang RTX 2060 ini turun memang tapi skornya masih stabil di 1000-an CB. Dengan running pertamanya itu 1008, running keduanya malah naik 1020, running ketiganya 1038, running keempat 1042, dan sisanya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Dan kemarin saya bilang kalau benchmark itu tidak bisa dijadikan acuan untuk sebuah prosesor karena setiap laptop itu memiliki tuning hardware yang berbeda, sistem airflow yang berbeda, intinya konfigurasi yang berbeda. Contohnya ya di Asus TUF 15 yang versi RTX dan versi 1650 Ti aja performanya udah berbeda, dan performanya di Cinebench R20 juga berbeda. Kalau yang Ryzen 7 4800H di 1650 Ti kemarin performanya itu stabil di angka 3600-an, tapi kalau yang versi RTX ini lebih tinggi lagi. Dengan running pertamanya tinggi banget 4200, tapi di running selanjutnya turun menjadi 4178 dan stabilnya di angka 4170. Untuk skor terendahnya ada di running ke-6 dengan 4161. Padahal di tes ini saya tidak melakukan perubahan apapun, jadi saya tidak melakukan undervolting atau overclock, benar-benar default bawaan dari yang versi RTX 2060 ini. Kenapa performanya bisa berbeda? Karena untuk sistem airflow-nya berbeda. Jadi kalau kita buka ya di bagian dalamnya, untuk yang versi 1650 Ti kemarin masih memakai dual fan dengan 2 heat pipe aja. Sementara untuk yang versi RTX 2060 ini udah pakai 4 heat pipe dan juga 3 sistem pembuangan panas. Jadi dari sistem airflow ini lebih optimal, jadi performanya lebih bagus lagi. Jadi menarik, apakah Ryzen 7 4800H ini bakalan bisa sampai 2000-an CB? Tinggal menunggu sebuah mobile desktop yang benar-benar mungkin bisa mengoptimalkan performa dari Ryzen 7 4800H. Dan yang saya sayangkan di sini untuk yang RTX tetap pakai baterai 48 Wh. Meskipun dari real world penggunaannya ternyata nggak jauh beda dengan yang versi 1650 Ti. Walaupun RTX powernya lebih besar, sepertinya peran heat pipe dan juga exhaust-nya ada 3 tadi juga berpengaruh pada daya tahan baterai. Kemarin ada yang komen, "Bang, kalau misalkan saya beli versi resmi yang versi 48 Wh, kemudian saya import baterai dari luar yang 90 Wh, bisa nggak?" Bisa, asalkan serinya sama, soketnya sama, dimensinya sama juga. Jadi casingnya itu istilahnya bisa ditutup gitu. Dan saya coba untuk search yang baterai 90 Wh untuk TUF di AliExpress nggak ada, di eBay nggak ada, di Amazon nggak ada. Adanya cuman yang 48 Wh dan ada yang 55 Wh tapi punyanya Zephyrus. Jadi bisa, cuman partnya ini susah. Mungkin ke depan ya kalau udah banyak beredar bakalan banyak orang yang jual aksesoris baterai 90 Wh. Atau mungkin kalian bisa beli yang versi luar di Amazon, itu saya lihat sekitar 17 jutaan lah kalau misal dikonversi, $1.199 kalau nggak salah. Tapi saya sarankan jangan. Kenapa? Karena untuk versi yang tidak resmi kalian nanti kesusahan untuk purna jualnya. Jadi untuk garansinya bakalan ribet banget lah. Kalian kirim lagi ke luar negeri. Ya kalau dikirim lagi, kalau enggak kan sayang. Jadi lebih baik beli di dalam negeri aja yang versi resmi. Kemudian untuk audionya yang versi sekarang udah jauh lebih baik dengan driver DTS-X Ultra yang kemarin waktu review GTX 1650 Ti belum saya cobakan kepada kalian untuk audionya. Walaupun memang tergantung speaker kalian masing-masing juga sih outputnya, apakah speaker kalian gembret atau rusak, tapi paling nggak kalian bisa tahu gambaran untuk speakernya sekarang udah jauh lebih baik. Kira-kira suaranya itu seperti ini.
Kemudian perbedaan lain adalah di storage. Jadi di seri RTX ini kalian bisa gunakan sebagai triple storage karena ada dua slot SSD PCIe NVMe yang satunya sudah terisi yaitu 512 GB tadi dan satu lagi kosong, serta ada slot SATA yang bisa kalian gunakan untuk SSD SATA 2,5 inch atau hard disk. Jadi kalian bisa nyimpen game banyak banget karena sekarang lagi zamannya game gratis, game murah. Jadi 512 GB untuk laptop gaming mungkin menurut saya sih kurang. Dan sebelum kita masuk ke test game, disclaimer dulu kalau di test game ini saya memakai konfigurasi RAM dual channel 16 GB tapi speed bandwidthnya 2666 MHz karena saya nggak punya RAM yang 8 GB dengan bandwidth 3200 MHz. Jadi RAM-nya bakalan menyesuaikan yang paling kecil dengan 16 GB 2666 MHz karena belum ada yang jual RAM dengan speed bandwidth 3200 MHz. Mungkin kalau beli di luar ada ya, tapi untuk yang Indonesia sendiri sementara ini belum ada yang jual. Kenapa saya upgrade? Karena saya pengen ngejar 144 fps untuk layarnya yang memang udah support dengan 1044 Hz adaptive sync. Dan maaf kemarin saya juga lupa bilang waktu review Asus TUF yang 1650 Ti kemarin. Jadi kelemahan lain di Asus TUF 15 ini adalah mode turbonya, suara fan-nya ini sedikit noise. Bukan sedikit sih, menurut saya cukup mengganggu. Jadi menurut saya kalian harus pakai headset gaming kalau memang kalian menggunakan mode turbo, mode high performance untuk bermain game. Apalagi kan sekarang udah ada slot Type-C-nya ya, udah ada input Type-C-nya, jadi kalian bisa pakai earphone dari ROG juga, ROG Setra. TUF Setra nggak ada ya, harusnya ada juga ya biar lebih murah. Kemudian kita coba di tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID, dan pakai settingan yang sama dengan kita render TUF 15 yang menggunakan GTX 1650 Ti kemarin. Untuk hasil rendernya sama kok, sekitaran 1 menit 15 detik untuk menggunakan konfigurasi RAM 8 GB dengan speed 2666 MHz. Kemudian lanjut ke benchmark Firestrike. Di sini kita mendapatkan total skor 14.677 dengan grafik skornya 15.724 dan fisik skornya itu 20.807. Di driver Skydiver mendapatkan total skor 32.227, grafik skornya 39.359 dengan fisik skornya 17.978. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game PUBG dan juga kita comparekan dengan Asus TUF FX 505DV yang tahun lalu menggunakan Ryzen 7 3750H supaya kalian bisa tahu gimana perbandingan performanya. Dan seperti yang kalian lihat di game PUBG ini, untuk yang pakai RTX 2060 dengan Ryzen 7 4800H, selisih FPS-nya itu sekitar 100% lah dan nggak ada drop FPS. Tapi yang FX 505DV pakai Ryzen 7 3750H memang biasanya stabil 60 FPS tapi kadang drop. Padahal ini sudah saya samakan scene-nya, jadi scene-nya itu sama-sama menggunakan mobil biar frame-nya lebih padat, dan bisa kalian lihat Asus TUF FX 506 udah jauh lebih baik lah ketimbang generasi sebelumnya yaitu FX 505DV. Kemudian lanjut di Game Pass 2020, untuk average FPS-nya mendapatkan sekitar 130 FPS, hampir sama juga dengan yang GTX 1650 Ti kemarin. Tapi sekarang GPU usage-nya nggak terlalu tinggi seperti yang pakai 1650 Ti kemarin. Lanjut ke game Apex Legends dengan resolusi Full HD, grafiknya high, mentok rata kanan. Kalau yang GTX 1650 Ti kemarin kalau nggak salah seingat saya sekitar 90-100 FPS, sedangkan yang versi RTX ini bisa average-nya itu bisa 120-140 FPS. Jadi layarnya yang 144 Hz adaptive sync yang nggak terlalu mubazir lah. Kemudian lanjut ke game yang sepertinya memang dioptimalisasi untuk Nvidia RTX, karena kemarin udah banyak yang komplain, "Bang, kalau review sekarang gamenya jangan yang jadul-jadul." Ya, jadi saya kemarin download COD Warzone, tapi untuk game-game lain belum ya, karena downloadnya lumayan lama juga. Dan di game COD Warzone ini saya pakai resolusi Full HD, grafiknya yang ini mentok rata kanan, tapi kalau pakai mentok rata kanan average FPS-nya itu 90, kadang drop di 70 FPS. Jadi layarnya yang 144 Hz cukup sayang. Nah, makanya sekarang saya coba untuk grafiknya ini saya mentokkan rata kiri tapi tetap dengan resolusi Full HD. Dan hasilnya ada sedikit penambahan sekitar 10 FPS lah, dengan average FPS-nya itu di atas 100 FPS masihan. Jadi layarnya yang 144 Hz ya masih bisa dipakai. Cuman resikonya ya grafiknya nggak terlalu bagus seperti yang di mentok rata kanan tadi. Kemudian saya coba lagi untuk grafiknya mentok rata kanan tapi sekarang resolusinya HD atau 1080x720, dan hasilnya masih bisa mencapai sekitar 120-130 FPS di game COD Warzone ini. Tapi ya itu tadi, kualitas gambarnya resolusinya harus dikompres ke 1280x1080.
Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus TUF 15 FX 506 EV kali ini. Jadi jangan beli yang II kalau kalian maunya yang RTX. Dan kesimpulannya versi DKID dengan harga di bawah 20 juta, tapi lebih tepatnya 19.999.000. Tapi intinya dengan harga segitu menurut saya, walaupun Asus masukkannya ke laptop gaming budget, tapi secara performa bisa menyaingi laptop gaming high-end. Dan dengan harga di bawah 20 juta, kalau kita bandingkan dengan tim tetangga yang pakai RTX 2060, setahu saya, tapi kalian bisa koreksi ya kalau misalkan saya salah, setahu saya nggak ada RTX 2060 di tim biru yang harganya ini di bawah 20 juta. Kalau yang pakai Ryzen ada Asus TUF FX 505DV yang tahun lalu ya, yang menurut saya bottleneck banget dan di upgrade di seri ini yang bener-bener menurut saya performanya GG abis. Dan untuk kekurangannya menurut saya tetap ada di baterai. Kenapa pasar Indonesia ini dapat baterai 48 watt hour, terutama yang di RTX 2060 ini kan udah pakai dual slot SSD PCIe NVMe. Jadi nggak perlu slot SATA lagi lah menurut saya. Jadi slot SATA-nya dibuang, baterainya ini dimensinya dilebarkan lagi jadi pakai 90 watt hour. Saya juga nggak tahu kenapa pasar Indonesia ini cuma dapat 90 watt hour, mungkin perekonomian atau ada kebijakan tertentu. Jujur kalau masalah itu saya nggak tahu. Kemudian untuk kekurangan lain menurut saya ada di layar. Karena untuk harga yang hampir mencapai 20 juta, menurut saya kalau tingkat sRGB-nya ini udah 100%, udah pastilah bakalan goib laptop ini. Tapi dengan harga segini aja menurut saya juga udah best value banget sih, di bawah 20 juta performanya seperti yang kalian lihat tadi. Jadi apakah laptop ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya, asalkan kalian punya uang, punya rezeki, menurut saya sih best value banget untuk kalian beli. Tapi sekali lagi kalau beli apapun jangan dipaksakan, apalagi sekarang kan lagi masa pandemi. Jadi yang penting-penting dulu aja didulukan. Tapi kalau ada rezeki, menurut saya laptop ini best value karena udah price to performance banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.